Nah, sekarang kita udah berada di depan Masjidil Haram. Tuh lihat tuh, ada anak motor lewat tuh ya. Walaupun Masjidil Haram udah dibuka, tapi tetap ketat ya. Yang boleh masuk ke dalam tuh bagi yang udah terdaftar aja ya, Tad. Tuh lihat ya, orang yang ingin umroh sampai santuy di sini ya. Memang sore hari nyantui di sini sambil berdoa menghadap ke Masjidil Haram. Sejuk juga di sini ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya. Dan sekarang saya lagi berada di bawah Hotel Anjum. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang pernah nginep di hotel di belakang saya ini, Hotel Anjum, silahkan komen di bawah ya. Dan di video ini saya mau nge-share buat teman-teman semua situasi Masjidil Haram setelah sekian lama ditutup. Dan hari ini hari pertama dibukanya untuk menjalankan ibadah umroh, tapi untuk para mukimin di Saudi Arabia khususnya. Dan sekarang saya ditemani sama beliau Muthaib, sekaligus YouTuber juga. Sekalian saya mau nanya-nanya prosedur cara umroh sekarang ini ya. Assalamualaikum Tad. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana kabarnya Tad? Alhamdulillah baik akhi. Antum gimana akhi kabarnya? Khair, alhamdulillah. Tad, gimana? Ya. Daftar umroh nih sekarang nih. Udah daftar belum? Sudah Kang, cuman pendaftarannya ya agak ribet sih. Iya. Meskipun kita punya igama belum tentu bisa loh. Wow, kok bisa? Iya, harus punya absir, sedangkan yang punya absir belum tentu orang yang mempunyai igama. Oh iya benar-benar. Iya, Absir itu kayak sidik jari dulu ya. Identitas diri. Identitas diri. Kayak sebuah akun diri kita gitu. Iya benar-benar. Ini prosedurnya gimana Tad? Mungkin antum yang tinggal di Mekah nih lebih dekat, ada informasi yang detail gitu buat teman-teman semua. Nah, sesuai yang saya daftar, pertama kan kita harus absir. Kemudian yang kedua kita harus daftar lagi di Tawakalna. Tawakalna. Aplikasi juga Kang. Itu isinya apa di Tawakalna? Tawakalna itu isinya pertanyaan tentang kesehatan kita. Oh, jadi di aplikasi Tawakalna itu mengajukan pertanyaan ke kita. Apa aja itu pertanyaannya? Pertama, pernah di luar negeri atau tidak selama 2 minggu. Kemudian demam atau tidak, nafas sesak atau tidak, seperti itu. Udah pernah kontak sama orang yang terkena COVID apa enggak? Terus apa lagi? Nah, dari situ setelah terjawab semua pertanyaan itu, kita nanti diminta lokasi. Tepat lokasi itu harus sesuai dengan di mana absir tadi kita daftar. Oh, jadi kalau misalkan saya dari mukim dari Jeddah. Iya, terus? Misalkan bikin di sini nih, kan Jeddah Mekah jauh. Iya, jelas lah. Jadi nggak bisa kita. Oh. Harus tepatnya di situ juga. Iya. Nah, dari situ setelah selesai, baru kita menuju ke Iktamirna. Nah, itu baru kita menentukan jadwal kita kapan. Oh, jadi ada dua aplikasi. Pertama pertama Tawakalna, terus Iktamirna. Oh, jadi ada dua aplikasi guys. Jadi di dua aplikasi itu pertanyaannya lumayan ribet juga ya. Dan katanya tadi saya pernah dengar, gimana nih? Waktu pertama itu harus pakai apa itu? iPhone. Jadi Android nggak bisa dong. Betul. Nah, termasuk saya kan saya pakai HP Android nih kan. Iya. Jadi agak akhir daftarnya saya. Oh. Tanggal 11 Oktober. Iya. Jadi yang seperti saat ini tanggal 4 itu yang mungkin bagian iPhone saja. Iya. Seatnya aja saya itu udah sedikit. Malah ya termasuk beruntung saya dapat tanggal itu. Terus sekarang kan kita umroh dengan prosedur COVID-19 yang sangat-sangat ketat kan. Betul. Itu kumpulnya di mana kita? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus Kang. Jadi kita kesini itu tidak sembarang bisa langsung masuk. Ada titik pertemuan. Ada yang pertama di King Abdul Aziz. Iya. Kemudian di Kudai. Iya. Kemudian di Al-Ghaza. Iya. Kemudian Al-Sisa Center. Oh, jadi itu ntar dijemput? Dijemput, ada bis. Oh, jadi guys ya, walaupun udah dibuka, kita umroh itu nggak seenak kita masuk ke dalam Masjidil Haram,
Jadi ada prosedur-prosedur tertentu ya. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya, Oke. mungkin mikotnya diatur sama ini kali ya, sama pihak Masjidil Haram. Iya. Ya jadi mikotnya insya Allah yang paling dekat kan di Tan'im. Tan'im. Iya. Iya. Ya jelas lah, walaupun kita berada di sini juga harus mikot Keluar. ya, ngambil Iya. mikot. Iya. Nah, Mungkin kita sambil jalan kan? oke. Sambil Jadi lihat kita sebelah. sambil melihat suasana Masjidil Haram ya. Masya Allah tabarakallah ya, seperti ini guys ya. Situasi dan kondisinya. Untuk ongkos bisnya, gimana sekarang? Untuk bis itu pendaftaran kita 32 kalau nggak salah, 32. 32 real, Ya. dan ada pajak sih 15% itu jadinya 37 berapa gitu. Iya, Hampir iya. anggaplah 38 kan. Jadi sekitar berapa rupiah itu kan? Ya lumayan lah ya. Tapi yang penting kan kita bisa menjalankan umroh. Sekarang antum aja udah berapa bulan nggak umroh? Betul, udah. Ya sejak penutupan itu 7 udah. bulan. Iya. Hampir lah ya, hampir 7 bulan. Lebih Nah, mungkin kan? buat kita aja yang tinggal atau mukim di Saudi Arabia, apalagi ini di Mekah deket banget, ini nggak bisa umroh sembarangan, apalagi yang di luar negeri kayak di Indonesia. Tapi doa saya Hah? mudah-mudahan umroh untuk internasional Segera dibuka. segera dibuka ya. Ini banyak banget yang request ke saya, Bang, kapan umroh dibuka, kapan umroh dibuka. Di sana itu kan ada bis yang mengantarkan ke tempat mikot. Ya, Harganya 3 real. 3 real ya. Jadi kalau dibandingkan dengan itu kan termasuk mahal kan? Iya. Tapi memang tidak ada persiapan khusus sih untuk di luar ya. Nah, jadi sekarang kita lagi berada di hotel apa ini, Tad? Hotel Marriott. Marriott ya. Antum udah pernah bawa jemaah ke sini belum? Belum. Belum ya? Iya. Antum pernah naik ke sini? Udah. Berapa kali? Sekali sih. Sekali. Antum berapa? Saya sekali, alhamdulillah. Oh, sama Itu dong. pun ada yang bayarin separuh itu sama El Junaid masuknya itu. Saya collab pertama sama El Junaid tuh di Sana. sini nih. Ya Allah. Nah, ini pemandangan di sore hari. Terus ada lagi pertanyaan nih. Apa tuh Bang? Batasan waktu waktu umroh. Iya, kita masuk ke Masjidil Haram itu dibatasi hanya 3 jam. Oh, jadi kita nggak bisa waktu sholat dong kalau pagi. Iya, meskipun saya nyari waktu daftar, Iya. di waktu-waktu sholat itu nggak dapat. Oh. Yang penting bisa umroh lah ya. Ya, alhamdulillah. Iya. Tapi ya kalau kita mengikuti kepuasan kan rasanya masih kurang terus aja. Iya. Tapi alhamdulillah kan. Bayangin aja guys, udah 7 bulan. Tapi ini udah pertanda baik. Tuh, Masjid Abdul aja udah dibuka tuh ya. Itu ada jembatannya tadi lihat. Ternyata itu jembatan dan itu ada ruang terbuka juga di dalamnya. Nah, ini nih. Dan ini kan kita lihat banyak sudah ada. Iya, banyak orang yang jalan ke sini. Kalau waktu pertama saya bikin video di sini kayak kota mati, nggak ada orang yang lewat tuh ya. Sekarang udah banyak orang yang lewat. Alhamdulillah. Dan hari ini panas banget, Tad. Ini di bawah kita, ini underpass ya. Ini yang dari Jeddah ya. Dari Jeddah menuju ke Ajiziyah. Nah, di bawah hotel berbintang 5 ini, itu di bawahnya itu terowongan. Banyak yang bertanya ke saya, Tad, Kenapa Pak? Bang, ini hotel punya Agim nggak? Bukan katanya. Iya, karena pondoknya punya Agim itu namanya Darut Tauhid. Ini kan kebetulan Darut Tauhid juga namanya. Ya, kebetulan aja namanya sama ya. Ini di sini jam segini tuh biasanya orang udah berlari-lari kecil masuk ke dalam Masjidil Haram. Sekarang tuh sepi.
Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini terowongannya ya. Nah, sekarang kita udah berada di depan Masjidil Haram. Tuh, lihat tuh, ada anak motor lewat tuh ya. Walaupun Masjidil Haram udah dibuka, tapi tetap ketat ya. Yang boleh masuk ke dalam tuh bagi yang udah terdaftar aja ya, Tad. Betul, betul. Masya Allah, tabarakallah. Ini kapan dibuka buat umum ya, Tad? Maksudnya dibuka bebas gitu kita. Ya, masih nunggu COVID ini, kalau benar-benar 100% bebas. Iya, iya, iya. Makanya kita harus saling-saling sering mendoakan keadaan bencana global COVID-19. Iya. Tuh, itu tenda. Di situ ada tulisan take care of hand hygiene. Harus tetap pakai masker tuh ya. Yang umroh itu harus itu. Di situ ada gambarnya tuh. Dan sekarang kita mau balik lagi ke sana, Tad. Oke, oke. Ya. Walaupun Masjidil Haram udah dibuka, tapi nggak sembarangan boleh masuk, guys. Tetap yang masuk itu harus yang udah terdaftar di Absir dan 2 aplikasi. Ini kira-kira untuk internasional kapan, Tad? Wah, kalau kira-kira mungkin masih masuk ke awal tahun baru kan. Tapi kita memastikan masih belum bisa juga sih. Iya. Ya, lihat pandemi COVID ini. Ya Allah. Biasanya guys, di sini tuh bis yang mau ke Tanim ya. Di sini tuh bisa kok. Ya, tadi ya. Betul. Banyak orang yang rindu berat sama Masjidil Haram. Lihat ya, sampai pada nongkrong lihat ke Masjidil Haram. Ini kalau hujan banjir guys ya di sini. Sedangkan di dalam ini tuh ada makam. Kalau yang ngikutin video saya dari awal sampai hari ini pasti tahu. Saya pernah bikin video di sini nih. Tad, mungkin ada doa buat para subscriber saya. Semoga Akhi Uti bisa segera melaksanakan ibadah umroh, bisa terkabul segala hajatnya. Amin. Yang belum mendapatkan jodoh segera mendapatkan jodoh, yang belum mendapatkan pekerjaan segera mendapatkan pekerjaan. Amin. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin itu saja kan. Assalamualaikum. Ini orang yang rindu sama Masjidil Haram. Kehale. Assalamualaikum. Ya, lihat ya, orang yang ingin umroh sampai santuy di sini ya. Memang sore hari nyantui di sini sambil berdoa menghadap ke Masjidil Haram. Sejuk juga di sini ya. Iya. Ini pemandangannya kena semua di sini nih. Tuh sampai ke sana. Masya Allah, tabarakallah. Ya, segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA kalian biar teman-teman tahu bahwa Masjidil Haram dibuka, tapi itu juga yang punya identitas ya di sini. Ya tadi ya. Betul. Jadi mau umroh itu harus punya 2 aplikasi, dan aplikasi itu mengajukan pertanyaan bahwa kita tuh pernah sakit enggak, pernah kontak sama orang yang kena COVID atau enggak, dan itu harus dijawab sejujur-jujurnya. Jangan sampai karena kita ingin umroh terus kita dusta, yang tadinya mau dapat pahala malah dapat dosa. Bener nggak, Tad? Betul. Doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya, mudah-mudahan kalian dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh, dan bisa nginep di hotel-hotel berbintang 5 di sini. Masya Allah, tabarakallah. Dan bisa dibimbing sama Ustadz Muhammad Sofi Awe ya. Amin. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.